Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Chandra Kirana dengan NIM 25021060008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi interaksi dengan dunia internasional mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Wahyuning Sulistyawati SE MPD. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan sehingga melakukan pertukaran dan spesialisasi yang dalam skala global terwujud melalui hubungan antar negara. Kerjasama internasional bertujuan mengalokasikan sumber daya ekonomi antar negara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena setiap negara berharap memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan jika mereka berdiri sendiri. Perkembangan global menunjukkan bahwa ideologi tidak lagi menjadi faktor utama dalam kerjasama. Terlihat dari investasi negara kapitalis di negara-negara komunis sejak tahun 1990-an. Oleh karena itu, pemahaman kerjasama ekonomi global menjadi penting yang dalam bab ini dibahas melalui teori perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Yang pertama, ada pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki cakupan luas dan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Perdagangan internasional memberi manfaat langsung melalui peningkatan ketersediaan barang, jasa, dan faktor produksi, misalnya seperti impor mobil yang lebih banyak dan terjangkau. Penanaman modal asing memberi manfaat jangka panjang karena membutuhkan waktu sebelum berproduksi, tetapi mendorong pertumbuhan industri. Semakin besar dan cepat pertumbuhan perdagangan antar negara, maka semakin menunjukkan meningkatnya saling ketergantungan antar negara. Perdagangan internasional memiliki peran besar dalam perekonomian dunia, dengan kontribusi sekitar 37% output global dan pertumbuhan ekspor-impor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional, ditandai pertumbuhan impor yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi serta dominasi impor barang modal dan bahan baku. Ketergantungan ekspor dan impor menjadikan Indonesia sebagai perekonomian terbuka dengan rasio perdagangan mencapai sekitar 40% dari output nasional. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat tetap bergantung pada perdagangan internasional, membuktikan bahwa tidak ada negara yang dapat berkembang sendiri. Hubungan saling ketergantungan antar negara tetap berlangsung hingga saat ini, bahkan semakin kuat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Secara global, ekspor dan impor mencapai sekitar 58% dari PDB dunia, menunjukkan peningkatan pesat sejak tahun 1995. Dari sisi nominal, nilai perdagangan dunia meningkat hampir 3 kali lipat, menegaskan peran penting perdagangan internasional. Di Indonesia, proporsi ekspor dan impor terhadap PDB pada 2017 lebih rendah dibanding tahun 2000. Namun secara nominal, nilai ekspor dan impor Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor lain seperti konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh lebih cepat, Indonesia tetap memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara yang lain. Berikut adalah output dan perdagangan internasional tahun 1980 dan 1995 dalam miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, output dan perdagangan pada tahun 2000 dan 2017 dalam miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menjelaskan alasan negara melakukan kerjasama perdagangan, meskipun praktik perdagangan sudah ada sejak lama. Kajian teoritis sistematis mulai berkembang sejak abad ke-17 dan disempurnakan oleh tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Herscher Ohlin. Teori klasik yang dibahas meliputi keunggulan absolut yaitu Adam Smith dan keunggulan komparatif yaitu David Ricardo. Merkantilisme berpandangan bahwa kemakmuran negara dicapai dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor untuk memperoleh surplus perdagangan yang berdampak pada peningkatan output, konsumsi, dan kesempatan kerja. Masalah-masalah ide merkantilisme. Merkantilisme memandang kemakmuran negara dari banyaknya logam mulia yang dimiliki, sehingga surplus perdagangan disimpan sebagai cadangan emas dan tidak mendorong efek multiplikasi ekonomi. Kebijakan proteksi ketat dan monopoli bagi produsen domestik membatasi impor dan menjamin pasar, tetapi merugikan konsumen karena harga lebih mahal dan kualitas lebih rendah.
Pemberian monopoli cenderung memanjakan produsen domestik sehingga menghambat efisiensi dan inovasi. Dalam bentuk merkantilisme baru atau neo-merkantilisme, negara kapitalis tetap menjaga surplus perdagangan melalui proteksi terselubung, seperti standar lingkungan dan HAM, yang sering dicurigai negara berkembang sebagai hambatan baru terhadap ekspor mereka. Selanjutnya, keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith sebagai kritik terhadap merkantilisme yang dinilai mengorbankan efisiensi dan kesejahteraan rakyat. Menurut Smith, proteksi dan monopoli membuat produsen tidak terdorong berinovasi, sehingga produksi rendah, harga mahal, dan kualitas tidak optimal. Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kemakmuran melalui spesialisasi dan efisiensi produksi. Negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya produksi lebih rendah atau keunggulan absolut, karena dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar. Contoh kasusnya, perdagangan antara Indonesia dan Jepang dengan dua komoditas, yaitu beras dan sepeda motor, digunakan untuk menjelaskan penerapan konsep keunggulan absolut. Perdagangan internasional meningkatkan kemampuan potensial konsumsi domestik, sebagaimana ditunjukkan dalam lanjutan studi kasus pertama. Pada kondisi awal, Indonesia dan Jepang masing-masing membagi tenaga kerja untuk memproduksi motor dan beras, sehingga konsumsi domestik Indonesia 10 unit motor dan 40 unit beras. Selanjutnya konsumsi domestik Jepang 50 unit motor dan 20 unit beras, dan yang terakhir total konsumsi di dunia 60 unit motor dan 65 unit beras. Jika kedua negara melakukan spesialisasi, yaitu Indonesia hanya memproduksi beras dan Jepang hanya memproduksi motor, maka konsumsi masyarakat di kedua negara akan meningkat. Melalui spesialisasi, produksi motor meningkat menjadi 100 unit, naik 40 unit, dan produksi beras menjadi 80 unit, naik 15 unit. Berikut adalah penjelasan mengenai biaya produksi per unit sepeda motor dan beras diukur dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi satu unit output di Indonesia dan Jepang. Selanjutnya adalah potensi produksi motor dan beras di Indonesia dan Jepang tanpa spesialisasi atau unit. Berikut adalah contoh kurvanya. Gambar 1 menunjukkan karena biaya produksi motor di Jepang lebih murah daripada biaya produksi motor di Indonesia, maka jika seluruh tenaga kerja dialokasikan untuk memproduksi motor, Jepang mampu memproduksi motor lebih banyak daripada Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mampu memproduksi lebih banyak beras. Karena itu sebaiknya Jepang memspesialisasikan diri pada produksi motor, sedangkan Indonesia pada beras. Selanjutnya, manfaat perdagangan luar negeri. Peningkatan potensi konsumsi akibat spesialisasi hanya dapat terwujud apabila Indonesia dan Jepang melakukan perdagangan, yaitu Indonesia mengekspor beras untuk memperoleh sepeda motor dan Jepang mengekspor sepeda motor untuk memperoleh beras. Terjadi atau tidaknya perdagangan antar negara sangat ditentukan oleh nilai tukar internasional. Perdagangan akan berlangsung apabila harga jual internasional komoditas unggulan masing-masing negara lebih menguntungkan dibanding harga domestik, sehingga kedua pihak memperoleh manfaat. Selanjutnya ada manfaat spesialisasi. Indonesia akan mengimpor motor dari Jepang jika harga satu unit motor lebih kecil dari 4 jenis beras. Sedangkan Jepang akan mengimpor beras dari Indonesia jika harga beras lebih kecil dari 2 unit motor atau satu motor sama dengan setengah beras. Perdagangan Indonesia-Jepang terjadi apabila nilai tukar motor beras berada pada kisaran lebih besar dari setengah hingga kurang dari 4 unit beras. Rasio 1:1 termasuk dalam kisaran ini, sehingga perdagangan berlangsung. Untuk mempertahankan konsumsi awal 40 unit beras, Indonesia mengekspor 40 unit beras dan memperoleh 40 unit motor. Jepang yang memproduksi 100 unit motor dan mengekspor 40 unit akan mengonsumsi 60 unit motor. Akibat perdagangan ini, konsumsi Indonesia meningkat 30 unit motor, sedangkan di Jepang konsumsi motor naik 10 unit dan beras naik 15 unit. Selanjutnya ada keunggulan komparatif. Pertanyaan utama, bagaimana jika suatu negara memiliki keunggulan absolut pada semua komoditas? Contohnya seperti Amerika Serikat secara teknis lebih unggul dari Indonesia dalam produksi mobil dan tekstil, namun tetap mengimpor tekstil dari Indonesia. Teori keunggulan absolut ini tidak mampu menjelaskan fenomena ini. David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bila negara memiliki keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. Studi kasus yang kedua ada Amerika Serikat dan Indonesia.
Data produksi menunjukkan Amerika Serikat lebih efisien secara absolut. Seperti satu mobil, artinya Amerika Serikat 25 tenaga kerja, sedangkan Indonesia 100. Dan satu tekstil adalah Amerika Serikat 10 tenaga kerja dan Indonesia 20. Namun dilihat dari biaya relatif, harga mobil di Amerika Serikat dalam unit tekstil lebih murah dibandingkan Indonesia. Artinya Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif dalam produksi mobil, sedangkan Indonesia dalam produksi tekstil. Efisiensi relatif Amerika Serikat, mobil 4 kali lebih efisien, sedangkan tekstil 2 kali lebih efisien. Karena itu, Amerika Serikat sebaiknya menspesialisasikan diri pada mobil dan Indonesia pada tekstil. Tanpa spesialisasi atau masing-masing membagi tenaga kerja, konsumsi awal Indonesia 6 mobil dan 30 tekstil, sedangkan Amerika Serikat 24 mobil dan 60 tekstil. Totalnya 48 mobil dan 60 tekstil. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Dalam keunggulan komparatif, perdagangan terjadi bila rasio tukar internasional lebih menguntungkan dibanding rasio tukar domestik. Indonesia akan berdagang jika harga mobil kurang dari 5 unit tekstil, sedangkan Amerika Serikat bersedia menjual mobil jika harga lebih dari 2,5 unit tekstil. Dengan harga internasional mobil sama dengan 3 unit tekstil, perdagangan berlangsung dan menguntungkan kedua negara. Indonesia mengekspor 30 unit tekstil untuk mempertahankan konsumsi domestik dan memperoleh 10 unit mobil, sehingga konsumsi mobil meningkat dari 6 menjadi 10 unit. Di Amerika Serikat, konsumsi mobil meningkat dari 24 menjadi 38 unit, sementara konsumsi tekstil turun dari 60 menjadi 30 unit. Meskipun terjadi perubahan komposisi konsumsi, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama berada pada PPC yang lebih baik, sehingga keduanya memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Dalam dunia persaingan global, yang dibutuhkan suatu negara bukan hanya keunggulan dalam biaya produksi, tetapi juga keunggulan kompetitif. Perlu ditegaskan bahwa konsep keunggulan kompetitif yang dimaksud lebih mengacu pada keunggulan kompetitif suatu bangsa. Menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif suatu bangsa tidak muncul secara kebetulan, tetapi dibentuk oleh berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang saling berkaitan. Porter menjelaskan bahwa daya saing nasional bersumber dari beberapa faktor utama yang bersama-sama menentukan kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar internasional. Faktor-faktor keunggulan kompetitif atau Porter's Diamond. Yang pertama, faktor produksi atau faktor condition, ditentukan oleh kualitas dan ketersediaan SDM, SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta sarana, prasarana atau infrastruktur. Faktor permintaan atau demand condition. Skala dan pertumbuhan pasar domestik maupun internasional mendorong peningkatan daya saing, karena pasar yang besar dapat menurunkan biaya produksi per unit. Yang ketiga, industri terkait dan pendukung, atau related and supporting industries. Dukungan industri-industri terkait sangat penting dalam menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas, dan memastikan produk diterima pasar, seperti sinergi industri besar menengah kecil di Jepang, dan dukungan transportasi udara pada ekspor buah Thailand. Dan yang terakhir, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan atau strategi, struktur, and rivalry. Persaingan domestik yang ketat dan minim proteksi memaksa perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi agar mampu bertahan dan bersaing di pasar global. Keempat faktor ini saling memengaruhi dan membentuk skema berlian Porter atau Porter's Diamond. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau Balance of Payments atau BOP merupakan catatan statistik yang ringkas mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Neraca pembayaran juga dapat dipahami sebagai laporan ringkasan arus keluar dan masuk barang, jasa, serta aset-aset ekonomi dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu, mirip dengan laporan laba rugi atau income statement. Umumnya, periode pelaporan neraca pembayaran adalah 1 tahun. Namun, dalam praktik statistik ekonomi, data neraca pembayaran juga sering disajikan dalam periode triwulan. Struktur dasar neraca pembayaran. Yang pertama, bagian paling penting adalah neraca lancar atau current account dan neraca modal atau capital account. Selain dua komponen utama tersebut, terdapat bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan mengenai dinamika neraca lancar dan neraca modal, yaitu neraca penyeimbang atau
settlement account, dan selisih perhitungan statistik atau statistical discrepancy. Selanjutnya ada neraca lancar atau current account, adalah bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transaksi barang dan jasa serta pembayaran jangka pendek atau periode 1 tahun atau kurang. Neraca lancar terdiri atas 3 komponen utama, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade, neraca jasa atau service, dan neraca non-balas jasa atau transfer payment. Yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade. Mencatat ekspor dan impor barang selama satu periode, terjadi defisit perdagangan bila naik ekspor lebih kecil dari impor, dan terjadi surplus perdagangan bila nilai ekspor lebih besar dari impor. Yang kedua, ada neraca jasa atau service. Mencatat ekspor dan impor jasa seperti jasa transportasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Impor jasa terjadi jika suatu negara menggunakan jasa asing. Misalnya, penggunaan transportasi asing untuk ekspor minyak mentah, penyewaan armada penerbangan asing untuk penyelenggaraan ibadah haji. Ekspor jasa terjadi bila pihak asing menggunakan jasa dalam negeri, misalnya wisatawan asing yang menikmati jasa hotel, restoran, dan transportasi di Indonesia. Neraca jasa juga mencatat pendapatan investasi atau investment income, yaitu pembayaran pendapatan modal atau dividen bunga sewa laba kepada pihak asing atas kepemilikan aset di dalam negeri, dan penerimaan pendapatan modal dari luar negeri atas aset yang dimiliki di luar negeri. Selisih antara penerimaan dan pembayaran tersebut disebut pendapatan investasi neto atau net investment income. Neraca jasa mengalami defisit bila impor jasa lebih besar dari ekspor jasa, dan surplus bila sebaliknya. Yang ketiga ada neraca non-balas jasa atau transfer payment. Mencatat transaksi yang tidak disertai balas jasa seperti hibah antar pemerintah dan pengiriman uang saku atau remitansi keluarga lintas negara. Surplus dan defisit neraca lancar. Surplus atau defisit neraca lancar merupakan gabungan dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca non-balas jasa. Defisit neraca lancar menunjukkan bahwa pembayaran jangka pendek suatu negara lebih besar daripada penerimaannya. Sebaliknya, surplus neraca lancar menunjukkan penerimaan lebih besar daripada pembayaran. Selanjutnya, neraca modal atau capital account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transaksi pembelian dan penjualan aset finansial seperti surat berharga, deposito perbankan, dan investasi langsung. Secara ringkas, neraca modal mencatat arus masuk modal atau capital inflow dan arus keluar modal atau capital outflow dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, neraca modal menggambarkan arus pembayaran dan penerimaan jangka panjang suatu negara. Neraca modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, neraca modal pemerintah atau official capital yang mencatat arus modal sektor pemerintah. Yang kedua, neraca modal swasta atau private capital yang mencatat arus modal sektor swasta atau dunia usaha. Format pencatatan neraca pembayaran dapat berbeda antar negara, termasuk dalam pemisahan neraca modal dan neraca finansial. Di Indonesia, transaksi yang berkaitan dengan perubahan aset dan kewajiban finansial dicatat dalam neraca finansial. Sementara itu, transaksi yang berkaitan dengan perubahan kekayaan negara yang tidak melibatkan pasar, seperti penghapusan utang pemerintah, dicatat dalam neraca modal. Pada prinsipnya, neraca modal dan neraca finansial dikatakan defisit jika arus modal masuk lebih kecil daripada arus modal keluar, sedangkan surplus jika arus modal masuk lebih besar daripada arus modal keluar. Secara teori, saldo neraca pembayaran sama dengan 0, yaitu surplus atau defisit neraca lancar diimbangi oleh neraca modal. Dalam praktik, neraca pembayaran dapat mengalami surplus atau defisit yang berdampak pada nilai tukar mata uang. Defisit neraca pembayaran cenderung melemahkan mata uang domestik, sedangkan surplus neraca pembayaran cenderung menguatkannya. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah melakukan intervensi agar saldo neraca pembayaran kembali seimbang. Intervensi tersebut dicatat dalam neraca penyeimbang seperti transaksi emas dan pembelian atau penjualan valuta asing. Dalam neraca pembayaran Indonesia, kebijakan ini tercermin dalam lalu lintas moneter atau monetary movement. Selanjutnya, neraca pembayaran. Saldo neraca pembayaran dapat tidak sama dengan 0 akibat ketidaklengkapan data atau imperfect information dan transaksi yang tidak tercatat atau unrecorded transaction. Transaksi tersebut dicatat dalam selisih perhitungan atau statistical discrepancy yang dikenal sebagai error dan omissions, berfungsi menyeimbangkan pencatatan neraca pembayaran. Secara umum, struktur neraca pembayaran mencakup neraca lancar, neraca modal, serta selisih perhitungan. Neraca pembayaran Amerika Serikat terdiri dari neraca lancar, neraca modal, dan selisih perhitungan. Neraca pembayaran Indonesia lebih rinci, meliputi neraca lancar,
pendapatan primer dan sekunder, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan, dan neraca penyeimbang. Selanjutnya, pasar valuta asing dan nilai tukar. Valuta asing adalah mata uang negara lain selain mata uang domestik. Bagi Indonesia, semua mata uang selain rupiah, misalnya dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan ringgit Malaysia. Mata uang asing diperdagangkan bila hubungan ekonomi antar negara bersifat intensif, baik bilateral maupun multilateral. Setiap mata uang memiliki nilai tukar atau exchange rate, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Nilai tukar nominal menunjukkan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contoh, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 10.000 rupiah. Nilai tukar real atau real exchange rate atau terms of trade menunjukkan harga relatif barang antar negara. Contohnya, jika sepatu Amerika Serikat seharga 20 dolar Amerika Serikat dan sepatu Indonesia 100.000 rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dolar, maka satu sepatu Amerika Serikat setara dengan 2 sepatu Indonesia. Dampak Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina bagi Indonesia. Eskalasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan berdampak pada Indonesia melalui jalur perdagangan. Penurunan volume perdagangan dunia menekan ekspor global. Namun dampaknya ke Indonesia relatif terbatas karena porsi perdagangan internasional hanya sekitar 30% PDB, jauh lebih rendah dibanding Singapura. Meski demikian, dampak tidak langsung tetap perlu diwaspadai karena Cina merupakan pusat jaringan produksi Asia. Perlambatan ekonomi Cina berpotensi menurunkan permintaan ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit dan batu bara. Dampaknya dirasakan pada daerah penghasil komoditas yaitu Sumatera dan Kalimantan, menurunkan daya beli dan memperlambat konsumsi rumah tangga. Penurunan ekspor dan konsumsi dapat menekan investasi, laba perusahaan, serta penerimaan negara sehingga berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Dampak keuangan dan respon kebijakan. Jalur keuangan, gejolak global memicu efek tular atau contagion effect, di mana investor global menarik dana dari Indonesia untuk menyesuaikan portofolio. Akibatnya rupiah melemah dan pasar keuangan domestik mengalami tekanan. Dalam jangka pendek, ruang kebijakan terbatas sehingga diperlukan yang pertama kebijakan kontrasi siklus untuk mendorong ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal, dan yang kedua kebijakan moneter yang hati-hati, menerima pelemahan rupiah moderat demi menjaga daya saing ekspor. Di sisi lain, perang dagang membuka peluang relokasi investasi dari Cina ke negara lain. Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini dengan menarik PMA melalui deregulasi, perbaikan iklim investasi, dan konsistensi kebijakan. Kesimpulannya, meskipun menghadapi tekanan global, ekonomi Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 5% atau sedikit di bawahnya. Terima kasih, sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.